Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Aulia Putri, NPM 2235106880. Saya Aurora Kayla Sakinaisyah dengan NPM 22351015. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus pencocokan string dalam permainan teka-teki kata menggunakan algoritma brute force. Sebelum memasuki studi kasus, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian algoritma brute force dan pencocokan string. Algoritma Brovas adalah metode pemecahan masalah yang mencoba semua kemungkinan solusi hingga menemukan solusi yang benar. Pendekatan ini tidak menggunakan strategi khusus atau heuristik untuk mempercepat proses pencarian, melainkan memeriksa setiap kemungkinan satu persatu. Dalam konteks pencocokan string, algoritma Brovas memeriksa setiap posisi dalam teks untuk melihat apakah substring mulai dari posisi tersebut cocok dengan pola yang diberikan. Selanjutnya, pencocokan string yaitu proses menemukan kemunculan suatu string disebut pola di dalam string lainnya disebut teks. Ini adalah masalah besar dalam ilmu komputer dan memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti proses teks, pengenalan pola, pencarian informasi, bioinformatika, dan banyak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah kami pilih. Jadi, diberikan sebuah grid, huruf G berukuran N kali N, dan sebuah kata W. Temukan semua posisi di mana kata W muncul dalam grid. Algoritma brute force akan memeriksa setiap kemungkinan posisi di mana kata W dapat dibandingkan dengan substring dari grid dalam semua arah yang memungkinkan. Ukuran gridnya N kali N, panjang kata yang dicari adalah M. Nah, berikut langkah-langkah algoritma brute force-nya. Yang pertama, inisialisasi. Misalkan grid G berukuran N kali N dan panjang kata W adalah M. Iterasi untuk setiap posisi I, J dalam grid. Pertama, periksa apakah kata W cocok dengan substring dari grid dalam arah horizontal kanan. Kedua, periksa apakah W cocok dengan substring dari grid dalam arah vertikal bawah. Dan yang ketiga, periksa apakah kata W cocok dalam substring dari grid dalam arah diagonal kanan bawah. Selanjutnya, hasilnya, kembalikan semua posisi dan arah di mana kata W cocok dengan substring dari grid. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inputan size dan basic operation-nya. Di sini terdapat grid dan panjang kata yang dicari yaitu this. Ukuran gridnya N kali N. 4 secara vertikal dan 4 secara horizontal. Jadi N-nya adalah 4. Panjang kata yang dicari yaitu M sama dengan 4 karena hurufnya ada 4. Jadi inputan size-nya yaitu N kali M sama dengan 4,4. Di sini kami sudah mencari tabel visualisasi pencocokannya, di mana posisinya terdapat di 0,0 arah horizontal. Lanjut menghitung basic operation-nya. Total posisi dalam yaitu 16, karena 4 dikali 4, 16. Total arah pencarian untuk setiap posisi 4, panjang kata yang dicari M itu 4. Jadi total basic operation-nya dapat dihitung sebagai berikut. Total basic operation yaitu total posisi dikali total arah dikali perbandingan karakter per arah. Jadi 16 dikali 4 dikali 4. Total basic operation-nya yaitu 256. Selanjutnya di sini masuk ke dalam codingannya. Di sini kami mengimplementasi algoritmanya yaitu pertama import time yaitu mengimport modul time untuk mengukur waktu eksekusinya. Terus masuk mendefinisikan grid dan kata. Masuk ke workdisk, kata yang akan dicari dalam grid. Lanjut n-len grid yaitu ukuran grid atau jumlah baris dan kolom. Di sini M sama dengan len word yaitu panjang kata yang dicari. Fungsi untuk mendapatkan substring dari grid yaitu def get substring, grid x, y, dx, dy, dan leg. Substring yaitu untuk menginisialisasi list untuk menyimpan substring. Sini untuk menghitung posisi baru berdasarkan arah yaitu new x, new y sama dengan x tambah i dikali dx, y tambah i kali dy.
Untuk memeriksa apakah posisi baru masih dalam batas grid, yaitu if nol kecil sama dengan nil x kecil n nol kecil sama dengan nil y kecil n. Terus untuk menambahkan karakter dari grid ke substring, yaitu substring titik append grid new x new y. Untuk mengembalikan non jika keluar dari batas grid, yaitu else return none. Terus untuk menggabungkan list menjadi string dan kembali, yaitu return join substring. Terus untuk memulai waktu eksekusinya, yaitu start time sama dengan time titik time. Untuk mencatat waktu dimulainya. Terus di sini masuk ke periksa semua posisi dan arah yang mungkin. Di sini untuk mendefinisikan arah horizontal, vertikal, diagonal, dan diagonal kiri, yaitu direction 0,1, 1,0, 1,1, dan 1,-1. Di sini untuk masuk ke nama arah sesuai dengan tuple dalam directionnya, yaitu direction name, horizontal, vertikal, diagonal, diagonal kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang codingan implementasi algoritmanya. Selanjutnya yaitu proses pencarian. Di sini ada found possession, itu untuk menginisialisasi variabel untuk menyimpan posisi yang ditemukan. Selanjutnya found direction, itu inisialisasi variabel untuk menyimpan arah ditemukan. For x in range, dalam kurung n, yaitu iterasi melalui setiap baris dalam grid. Dan for y in range, itu adalah iterasi melalui setiap kolom dalam grid. For dx, dy, direction underscore name in zip direction underscore names itu adalah iterasi melalui setiap arah. Substring ini merupakan fungsinya yaitu get underscore substring, mendapatkan substring dari gridnya. Ini ada perulangan yaitu if substring sama dengan word, periksa apakah substring cocok dengan kata. Found possession yaitu x, y, simpan posisi ditemukan. Found direction sama dengan direction underscore name yaitu simpan arah ditemukan. Break yaitu keluar dari loop arah. Selanjutnya di sini ada perulangan lagi yaitu if found underscore possession itu untuk menemukan posisinya. Kemudian break untuk keluar dari loopingnya. Dan perulangan lagi, kalau misalnya jika menemukan posisinya, maka keluar dari looping baris. Yang tadi keluar dari looping kolom, dan kalau yang kedua ini adalah keluar dari looping baris. Akhir waktu eksekusi. Ini untuk menghitung kompleksitas waktunya. N underscore time sama dengan time.time, yaitu catat waktu selesai. Execution underscore time sama dengan end time underscore time dikurang start time underscore time, yaitu hitung waktu eksekusinya. Nah, untuk menampilkan hasilnya, jika posisinya ditemukan, maka print kata ditemukan posisi dan arahnya. Jadi akan menampilkan posisi dan arah jika ditemukan. Jika tidak, maka print tidak ditemukan dalam grid. Selanjutnya, print waktu eksekusinya itu untuk menampilkan waktu eksekusi. Dan di sini kami sudah menginputkan codingannya dan keluar outputnya seperti ini. Kata dis ditemukan di posisi 0,0 arah horizontal. Waktu eksekusinya yaitu 0,000281 0,0955 detik. Selanjutnya di sini ada kompleksitas waktu asimptotiknya. Jadi yang pertama big O dikali 1 ditambah sigma n I sama dengan 1 dalam kurung sigma n J sama dengan 1 O dikali M. Lanjut, sigma n-nya tadi kita ganti dengan n. Jadi O, big O dikali 1 ditambah n dikali sigma n J sama dengan 1 O kali M. Selanjutnya, tadi sigmanya tadi kita ganti lagi menjadi n. Menjadi big O dikali 1 ditambah n kali big O M. Selanjutnya, karena
Big O-nya tadi kita keluarkan dari dalam kurung menjadi N kali 0 dalam kurung N kali M. Selanjutnya, kami mendapatkan hasil, jadi N-nya dikali dengan N menjadi N kuadrat. Jadi Big O kali 1 tambah O dalam kurung N kuadrat kali M. Dan kami mendapatkan hasilnya yaitu O dalam kurung N kuadrat kali M. Ini adalah waktu kompleksitas waktu asimptotiknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan kompleksitas waktunya. Dalam kasus grid 4 kali 4 dengan kata yang dicari adalah this, panjang M-nya sama dengan 4. Di sini diketahui ukuran grid N sama dengan 4, panjang katanya M sama dengan 4, iterasi melalui gridnya yaitu Big O N kuadrat. Karena N-nya sama dengan 4, jadi 4 kuadrat adalah 16. Panggil get substringnya, yaitu Big O M. M-nya sama dengan 4, maka Big O 4. Jadi, kalau kita masukkan dalam rumus kompleksitas waktunya, Big O N kuadrat kali M sama dengan Big O 16 kali 4, yaitu Big O 64. Lanjut, di sini kami akan menyimpulkan dari kasus yang telah kami pilih, yaitu algoritma brute force untuk menemukan semua posisi di mana kata W muncul dalam grid G memiliki kompleksitas waktu asimptotik sebesar Big O N kuadrat kali M. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap posisi dalam grid dan membandingkannya dengan kata W dalam 3 arah yang memungkinkan, horizontal, vertikal, dan diagonal. Meskipun algoritma ini cukup intuitif, kompleksitas waktu yang tinggi membuatnya kurang efisien untuk grid berukuran besar atau kata yang panjang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.